misalnya di Bintan, Tanjung Minang lah, kita membangun jembatan gitu kan. Nah sayangnya pemimpin kita tidak berpikir nih bagaimana mangrove tetap hidup, kita bangun jembatan di atas mangrove gitu kan. Tapi kan ini sudah kadung ya sudah gitu kan. Kita enggak, kita udah babat aja mangrove, bangun jembatan gitu. Harusnya kan tidak terjadi fragmentasi habitat gitu kan. Nah itu artinya karena pembangunan, yang kedua tuh karena kebutuhan ruang oleh masyarakat yang pertumbuhannya cukup. Perkenalkan, nama saya Febrianti Lestari. Saya sehari-hari itu bertugas di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Saat ini saya ditempatkan di Magister Ilmu Lingkungan. Kami baru berdiri 2 tahun, Pak. Dan bidang keahlian saya adalah pengelolaan ekosistem mangrove untuk pesisir pulau-pulau kecil. Karena mangrove pesisir pulau-pulau kecil ini karakteristiknya beda dengan di mainland, Pak. Gimana bedanya? Gimana? Nah, bedanya kalau di mainland kita mengenal mangrove itu ada zonasi, itu yang pertama. Betul, Sementara kita di pulau kecil itu nggak ada zonasi, Pak. Zonasi, hampir berbaur dia. Jadi kalau kita menerapkan ilmu teori zonasi di mangrove pulau kecil tuh hampir nggak bisa gitu. Iya, kalau di mainland seperti Delta Mahakam kan bisa ratusan hektar ya mangrove-nya. Sehingga di zona pertama kita akan menemukan zona rhizopora gitu kan, kemudian berguera sampai di darat lain lagi zonanya. Nah, kalau di pulau kecil nggak begitu, Pak, dia berbaur. Nah, ketika kita dari laut menuju darat, kita akan menemukan rhizopora nanti akan berbaur dengan berguera gitu. Nah, itu yang pertama. Langsung saja saya bercerita ya, Pak. Terus jenis-jenis apa aja yang? Nah, kemudian terkait jenis yang kedua. Kalau jenis di pulau kecil itu nggak banyak, Pak, nggak seperti di mainland. Jenis kami terbatas. Saya sudah survei dari 5 kabupaten kota ini, Lingga, kemudian Bintan ya, kemudian Anambas termasuk Natuna. Saya hanya menemukan 12 jenis paling banyak, 12 Pak. jenis Iya. apa aja tuh? Yang dominan di kita memang Rhizopora, ya? Rhizopora apiculata. Kemudian ada Rhizopora micronata dan satu lagi yang unik di kita itu ada Rhizopora lamarcii namanya. Lamarcii. Iya. Lamarcii. Iya, lamarcii. Itu endemik di kita, Pak. Endemik sini ya. Iya. Karena nampaknya dia kawinan antara Rhizopora apiculata dengan micronata. Iya. Iya kan? Ini katanya itu, Pak, mangrove selingkuh itu. Dia punya propagul seperti micronata panjang begitu ya. Iya. Tapi bunganya seperti apiculata 2 gitu. Misalnya dia punya tangkai bunga gitu kan. Batangnya seperti apiculata lurus. Iya, jadi kami berasumsi barangkali ini seperti dia anakan ya selingkuh gitu ya, anakan antara apiculata dengan micronata begitu. Ini ada juga di Bali Barat, Pak. Taman Nasional Bali Barat, Lamarcii itu. Lamarcii. Jadi endemik di kita, Pak. Di mainland ketika saya ke Delta Mahakam itu nggak ada kan. Di Sumatera juga nggak ada, Pak. Di sini banyak, terutama Natuna, Bintan dan Batam sendiri ada. Di Tanjung Piayu itu ada. Gitu ya. Lamarcii jenisnya. Di kita tuh nggak banyak, Pak. Rhizopora ya 3 jenis saja, Stilosa hampir nggak ada. Iya. Kecuali katanya kemarin sempat didatangkan silosa ya, tapi gagal ya, nggak bisa hidup juga ya di kita. Kemudian berguera di kita itu cuma 3 jenisnya. Berguera gymnorrhiza yang bunganya merah gitu kan. Kemudian yang silindrika, yang silinder itu, Pak. Satu lagi kemarin saya ketemu Molusiensis tapi jarang-jarang, hanya ada di Natuna saja. Di Bintan belum ketemu gitu. Nah, selain berguera di kita itu ada Silocarpus. Nah, Silocarpus itu di kita itu dominan itu granatum, Pak, yang buahnya gede. Itu masyarakat Bintan sudah bikin ini, Pak De, lulur. Ternyata bisa bikin lulur dia. Silocarpus ya. Nah, selain itu di kita tuh ada Scivifora ya, yang agak kecil gitu ya. Kemudian Seriop. Iya. Paling banyak itu cuma 12, Pak Sulis. Di kita nggak banyak gitu jenis. Kemudian mungkin asumsi saya kenapa dia tidak banyak, karena kita nutriennya itu sedikit. Iya. Karena pulaunya kecil-kecil, jadi lumpurnya nggak banyak ya. Ternyata substratnya itu kan kita paling banyak itu lumpur berpasir, bahkan berpasir begitu. Ya, makanya ada tadi ya, Pak. Maka apiculata yang banyak, berguera dan apiculata yang banyak gitu. Kalau dia berlumpur, micronata yang banyak kan? Iya. Nah, kalau luas mangrove. Ini pengamatan Ibu, ada nggak gangguan atau ancaman yang ada di sini gitu ya terhadap mangrove? Iya. Ancamannya apa kira-kira? Mangrove di Kepri itu sangat terancam, Pak. Gitu ya. Terutama kalau saya memperhatikan dari sisi akademisi begitu,
Tidak salah masyarakat tidak Pak, kami butuh lahan gitu kan. Pertumbuhan penduduk kita itu hampir 2% per tahun. Sehingga kita butuh ruang untuk hidup gitu kan Pak, terutama untuk bangun rumah. Nah, karena di darat sudah habis, mereka merambah ke Pantai gitu ya. pantai. Dan lahan yang gratis itu ya mangrove, ditebang, bikin rumah gitu ya. Nah, itu yang pertama. Terancam karena apa? Karena konversi lahan tadi itu Pak. Iya kan? Nah, kemudian ketika kita membangun sarpras, seperti misalnya di Bintan, Tanjung Minang lah, kita membangun jembatan gitu kan. Nah, sayangnya pemimpin kita tidak berpikir nih bagaimana mangrove tetap hidup, kita bangun jembatan di atas mangrove gitu kan. Tapi kan ini sudah kadung ya sudah gitu kan. Kita enggak, kita udah babat aja mangrove, bangun jembatan gitu. Harusnya kan tidak terjadi fragmentasi habitat gitu kan. Nah, itu artinya karena pembangunan, yang kedua tuh karena kebutuhan ruang oleh masyarakat yang pertumbuhannya cukup signifikan gitu ya. Nah, Ada nggak ancaman kayak polusi gitu kan? Daerah sini kan daerah pertumbuhan. kalau polusi itu di Bintan Pak. Itu karena ada limbah B3 buangan dari kapal. Nah, Singapura itu kan menetapkan kalau kapal membawa limbah B3 mereka kan kena pajak ya Pak Kepala Balai ya. Sehingga mereka supaya tidak kena cas di Singapura, sebelum masuk Singapura mereka buang tuh di perairan Bintan. Nah, sehingga pada musim utara itu oli-oli bekas itu hitam tuh di ini Pak, di Bintan itu bantulah kami, itu susah itu. Kasihan Tapi ada pengaruhnya ke masyarakatnya. mangrove juga? Ada, Pak? Iya pasti, karena mangrove itu sangat tidak toleran terhadap limbah B3, terutama oli. Itu kan oli itu limbah B3 Pak. Iya. Oli bekas kapal itu limbah bekas B3 kapal, Pak. Nah, selain mangrove juga yang terganggu itu di Bintan itu kan wisata ya. Di musim-musim utara kalau kita jalan di bibir pantainya tuh kaki kita tuh hitam loh Pak. Iya, karena limbah B3 tadi itu. Mangrove juga begitu. Nanti pada saat musim utara, mangrove yang kita tanam, kami kan menanam waktu itu ya. Begitu masuk musim utara, kena oli bekas itu langsung menguning dia Pak Kepala Balai ya. Kasihan ini Pak Kepala Balai sudah ini dana banyak di situ gitu kan. Langsung ini dia, itu menandakan bahwa mangrove tidak toleran terhadap limbah B3, terutama oli bekas ini. Nah itu. Terus ada nggak pemanfaatan mangrove ini untuk HPK-nya gitu ya, hasil hutan, bukan kayunya itu? di Iya. sini? Sementara, Pernah mengembangkan nggak? iya saat ini kita kan konsen jasa lingkungan di ekowisata ya Pak. Nah termasuk ekowisata, nih kami alhamdulillah dapat support dari Kepala Balai, bekerja sama dengan Bappedas. Kami tahun ini sudah mau selesai, dapat pendanaan dari Dikti Matching Fund Pak. Iya kami ambil ininya Smart Silvo Ekowisata. Artinya kami ingin kegiatan kami adalah pendampingan. Kami ingin masyarakat yang sudah fasilitasi oleh Bappedas untuk nanam, baik itu mangrove maupun hutan darat, itu ke depan bisa memanfaatkan jasa lingkungan kan gitu ya. Itu kan hasil non kayu itu Pak. Nah kami coba ajarkan mereka bagaimana menggunakan gadget untuk memasarkan ini mereka. Gitu Kita kemarin sudah ketemu ya Pak Deh di hotel. Kemudian kami ajarkan juga bagaimana menghitung harapan kami 10 tahun yang akan datang, begitu hutan mereka jadi, ya kan. Nah mereka bisa jual karbon gitu Pak. Dijual gitu ya. Sehingga mereka tidak tebang kayunya, mereka jual jasa karbonnya saja gitu. Kami sudah ajarkan tahap awal bagaimana sehingga mereka nggak perlu lagi bayar konsultan untuk mengukur karbon mereka. Mereka Pak De bisa kan Pak De? Mereka sudah bisa sedikit lah. Meskipun analisis nanti perlu pembinaan lebih lanjut ya. Nah kemudian kami juga berharap di program kami ada 4 Pak. Selain mengukur karbon, kemarin kami ajarkan juga, kami berharap generasi ini ada keberlanjutannya, sehingga harapan kami ada terbentuk sekolah alam begitu. Kemarin kami coba ini untuk menyusun kurikulumnya dulu. Sarpras kami tak bisa Pak, mudah-mudahan dari Bapak ya kasih mereka sarpras untuk sekolah alam. Harapan kami begini dulu, di kita ada banyak SMP, SMA, SD gitu ya, dimana hari Sabtu Minggu mereka kan ada praktikum lapangan, pelajaran IPA itu mereka ke hutan mengenal berbagai jenis tumbuhan gitu ya, kemudian hewan. Nah baik itu mangrove maupun hutan mangsang itu kan lab alam yang paling bagus tuh Pak. Nah kemarin mereka bapak-bapak ini semangat banget buat kurikulumnya nih, sudah ada di kami kurikulumnya, tinggal sarpras yang belum katanya, mereka butuh pondok gitu kan. Nah bagaimana ke depan begitu sekolah, kami bisa bantu nanti ke sekolah-sekolah, menghubungkan ke sekolah supaya nanti sekolah nggak usah deh jauh-jauh ke Bintan mereka praktikum gitu ya, bawa aja anak-anaknya ke Mangsang atau ke Tanjung Piayu gitu. Harapan kami seperti itu. Tolong bantu kami Pak. Sarpras barangkali ya untuk Pokmasnya. Harapan lain apa Bu dari Ibu ke pemerintah daerah, termasuk otorita gitu ya?
Kalau jalan nggak bisa diperbaiki, itu kalau pagi ya hutannya habis. Harapan Ibu apa selain itu tadi? Ya harapan gini nampaknya Pak. Ke pemerintah. Iya pemerintah, masyarakat ini butuh pendampingan Pak. Selain sarpras, jangan hanya kasih sarpras tanpa didampingi gitu. Seperti tadi kami punya 4 program, kemarin itu ada tour guide, kami sudah ajarkan bagaimana cara menggait gitu kan, bagaimana kemudian memasarkan ke ini mereka, silvo ekowisata mereka. Kami kasih branded silvo ekowisata Pak. Silvo itu kami dari kata silva, ya kan, ekowisata berarti ekowisata hutan begitu. Jadi dia punya branded, Bapak bisa sourcing ke di Google, kalau Bapak buka silvo ekowisata pasti langsung ke Mangsang dan Tanjung Priok, karena sudah klaim itu di Google. Iya kan? Jadi kita di Indonesia sudah duluan Pak deh. Nanti iseng-iseng coba Pak, langsung ke tujuh Kaman Tanjung Priok dan Mangsang itu, Silvo Ekowisata. Itu brandednya mereka. Saya coba mengkonektifkan hutan darat dengan hutan pesisir, itu hutan mangrove. Karena begitu hutan daratnya rusak, pasti mangrove terpengaruh kan Pak. Begitu di darat itu gundul, pasti mangrove akan kena sedimentasi. Maka mengelola mangrove, saya berpikir tidak cukup dengan mangrove saja, tentu harus hutan darat gitu. Jadi konsep ini kemarin saya usung ke Dikti. Alhamdulillah mereka care, kami dapat pendanaan, sudah kami laksanakan bersama Bappedas. Jadi harapan saya pendampingan itu perlu Pak. Banyak ya, Iya. masukan-masukan nih. Ini seizin Pak Edi dan Ibu nanti saya upload ya. Ini. Siap. Iya. Kalau misalnya perlu diedit, diedit Mbak. Ya, nanti diedit. Iya. Ya, Terima kasih Pak. Bu Febi. Mari. Terima kasih Iya. kesempatannya.